Specialist Indonesia akan berbagi tips and tricks tentang pembelian crown gigi yang sering menjadi kendala bagi para dokter gigi di Indonesia. Yuk, mari kita simak video ini. Halo rekan sejawat, saya hari ini akan berbagi tips and tricks tentang pemilihan material dari crown gigi. Perlu rekan-rekan sejawat ketahui bahwa untuk crown gigi sebenarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu full crown atau mahkota tiruan penuh dan partial crown atau mahkota tiruan sebagian. Contohnya seperti veneer, onlay, uplay, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk mahkota tiruan penuh atau full crown berdasarkan materialnya, di dunia kedokteran gigi dapat saya simpulkan ada 4 material yang dapat kita pakai sampai saat ini, yaitu yang pertama adalah all metal, kedua adalah porcelain fused to metal, ketiga adalah all ceramic, dan keempat adalah zirconia. Dan masing-masing tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan pada masing-masing bahan tersebut, sehingga harus kita sesuaikan dengan indikasi kasus yang rekan-rekan sejawat hadapi. Untuk porcelain fused metal memang mempunyai kelebihan rate of success in long term ya, jadi memang sudah terbukti secara puluhan tahun bahwa porcelain fused metal ini memang sudah kita pakai sejak dulu dan evidence base-nya sudah cukup banyak dan saat ini masih merupakan golden standard di dunia kedokteran gigi untuk restorasi gigi secara umum. Sedangkan untuk kekurangan sendiri adalah kurang estetik dibandingin bahan-bahan yang lain, yaitu salah satunya porcelainnya akan mudah lebih chipping atau fraktur, lebih mudah terjadi inflamasi pada gusi, dan tentunya dapat terjadi black line margin setelah beberapa lama. Nah, sedangkan untuk dua bahan baru yang kita kenal saat ini di dunia kedokteran gigi, contohnya adalah all ceramic dan zirconia. All ceramic terkenal dengan estetik yang sangat baik sekali dan tentunya bonding ke emailnya yang sangat kuat. Dan zirconia mirip seperti porcelain fused metal tapi tentunya dengan warna dan estetik yang lebih baik. Nah, gimana sih untuk preparasinya? Apakah berbeda antara porcelain fused metal untuk zirconia dan all ceramic? Sebenarnya untuk perbedaan preparasi mungkin tidak terlalu banyak. Tebalannya, bur yang dipakai itu sebenarnya hampir sama, tapi yang perlu kita ketahui konsepnya adalah preparasinya berbeda konsepnya karena jenis semen yang akan digunakan nantinya akan berbeda pula. Contohnya, porcelain fused metal tentunya kita ketahui untuk preparasi sangat memerlukan retensi secara mekanis. Ya, untuk itu memang preparasinya harus sangat-sangat detail, sangat-sangat akurat karena memang mengandalkan retensi secara mekanis. Sedangkan untuk all ceramic dan zirconia memang saat ini dengan jenis semen yang sudah lebih baik, tentunya lebih banyak menggunakan retensi yang secara chemical atau secara kimiawi. Jadi konsep dulu retention dan resistance ya untuk retensi mekanis, sedangkan untuk sekarang konsepnya di mana era ini kita sudah masuk ke era bonding dentistry atau adhesive dentistry, tentunya lebih banyak menggunakan bonding ya atau adhesif. Jadi memang untuk ceramic dan zirconia akan lebih baik secara bondingnya ke email daripada PFM. Nah, untuk itu tentu saja preparasi dari ketiga material ini memang agak sedikit berbeda, namun bukan berarti preparasi tidak perlu kita perhatikan. Preparasi gigi tetap harus kita lakukan secara detail, secara akurat, dan tentunya dengan ketebalan yang cukup sesuai dengan kasus yang rekan sejawat hadapi. Tentunya akan berbeda-beda juga untuk tiap kasus. Dan perlu diingat juga untuk finish line-nya juga memang berbeda untuk PFM dan untuk zirconia dan ceramic. Baik, mungkin itu saja tips dan trik dari saya. Semoga dapat membantu rekan-rekan sejawat di seluruh Indonesia dan sampai ketemu di volume berikutnya.